Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Alia Amalia. Saya biasa dipanggil Alia. Saya lahir pada tanggal 1 Juni 2006 di Bulukumba. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Memiliki orang tua yang begitu luar biasa hebatnya dalam mendidik anak-anaknya dan alasan saya semangat sampai sekarang. Ini merupakan video lifespan yang saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan anak. Selamat menonton. Adapun periode perkembangan manusia. Periode rentang kehidupan manusia meliputi 8 tahapan perkembangan. Yang pertama adalah kanak-kanak awal, yang kedua adalah usia sekolah, yang ketiga adalah di masa remaja, yang keempat adalah di masa dewasa muda, yang keempat adalah dewasa madya, dan yang terakhir adalah dewasa akhir. Perkembangan anak dapat diuraikan secara khusus dari masa prenatal hingga masa anak-anak. Periode prenatal. Dari wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu saya tidak pernah mengalami ngidam seperti ibu hamil pada umumnya. Selama hamil, ibu saya suka makan coto dan jambu putih. Di waktu itu, ibu saya juga hobi berpergian, katanya untuk melepas stres. Seperti yang biasanya pada ibu hamil, terkadang perubahan mood pada ibu hamil sering terjadi. Misalnya seperti moodnya yang lagi baik saja, seketika berubah jadi tidak baik-baik saja karena suatu hal. Pada periode bayi dan toddler, pada umur 0 bulan, di sini saya lahir dengan melalui persalinan normal di rumah sakit dalam keadaan normal dengan berat 4,1 kg. Di umur 4-5 bulan, di usia ini, kata ibu saya sudah mulai bisa membalikan badan sendiri dan saya juga sudah mulai bisa tengkurap. Pada umur 0-5 bulan, kata ibu saya, pada saat saya umur 0-5 bulan, saya sudah mulai bisa tengkurap dan membalikan badan sendiri. Dan kata ibu saya juga sudah mampu untuk menggapai atau mengambil suatu barang yang mampu saya ambil. Dan katanya, barang tersebut saya gigit atau memasukkannya ke dalam mulut saya. Menurut perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, bayi akan melalui pengalaman sensorik dan motorik. Bayi akan belajar memahami dunia melalui batin dan tindakannya. Dan Jean Piaget juga berfokus pada tentang bayi yang belajar melalui eksplorasi dan pengalaman. Pada umur 8-9 bulan, pada usia ini, ibu saya mengatakan, saya sudah mampu untuk duduk pada saat itu. Dan di saat itu, ibu saya bilang, saya hanya bisa mengucapkan kata bu dan kata ibu. Saya juga hanya bisa mengucapkan kata ta atau eta panggilan ayah itu atau panggilan ayah. Itu sangat sulit katanya. Umur 10 sampai dengan 11 bulan, kata ibu, di saat itu saya sudah mampu untuk duduk dan sudah mampu untuk berdiri dan berjalan walaupun pada waktu itu saat saya berjalan, katanya saya biasa suka jatuh dan belum mampu berjalan secara sempurna. Karena itu, ibu saya bilang, waktu itu saya belum terlalu bertumbuh dan berkembang. Pada umur 8 sampai dengan 11 bulan, kata ibu saya, pada umur usia 8 sampai 11 bulan, saya sudah mulai mengucapkan kata bu dan masih susah mengucapkan kata ta. Menurut teori behaviorisme oleh Skinner, bahwasanya bahasa diperoleh melalui proses belajar yang melibatkan penguatan dan imitasi. Adapun teori oleh Noam Chomsky yaitu teori nativisme, bahwasanya manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang disebut Language Acquisition Device atau LED, teori yang mendasari struktur universal semua bahasa. Pada umur 1-2 tahun, teori interaksional Esther Telan, perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis dan pengalaman.
Keterlambatan berjalan bisa disebabkan oleh variasi individu. Yang kedua adalah teori interaksional de Vygotsky. Interaksi sosial sangat penting untuk perkembangan dan keterampilan motorik pada anak. Dukungan dari orang dewasa dan teman sebaya mempengaruhi kemampuan berbicara pada anak. Pada saat saya umur 1 tahun, pada usia saya 1 tahun, kata ibu saya sudah mampu berjalan dengan lancar, dan kata ibu saya, katanya saya sangat aktif berjalan pada saat itu. Saya suka berlari walaupun berlari kecil, tapi itu sudah bisa membuat ibu saya bangga dengan saya yang sudah mampu berjalan dan berlari di usia ini. Pada umur 2 tahun, kata ibu saya, di usia 2 tahun saya sudah mampu untuk berlari. Kata ibu saya dulu waktu di rumah suka berlarian ke sana kemari di dalam rumah. Di tahun itu, saya bahkan sudah mampu mengucapkan kata menjadi sebuah kalimat sederhana, dan saya pun diajarkan untuk mulai belajar makan sendiri agar tidak menjadi kebiasaan sampai besar untuk disuap oleh ibu. Foto pertama pada saat saya umur 3 tahun. Di foto kedua adalah pada saat saya umur 4 tahun. Foto ketiga pada saat saya umur 5 tahun, dan foto terakhir adalah umur saya saat 6 tahun. Untuk foto saat saya di umur 1 tahun dan 2 tahun itu tidak ada, jadi saya hanya memperlihatkan pada saat saya dari umur 3 tahun sampai dengan umur 6 tahun. Pada saat saya umur 2-6 tahun, ibu saya mengatakan, pada umur 2-6 tahun, saya sangat suka mencoret-coret di dinding rumah dan suka bermain. Ibu saya bilang, katanya saya sangat suka menggambar suatu hal yang baru. Saya sangat suka mewarnai gambar. Dan pernah waktu saya masih TK, saya pernah ikut lomba mewarnai dan bersaing dengan banyak anak PAUD lainnya. Keterangannya, tidak ada foto saat saya pada umur 2-6 tahun. Kata ibu, di umur saya 6 tahun, saya sudah pandai membaca dan berhitung. Bahkan biasanya sehabis pulang sekolah, saya selalu menyempatkan belajar, lalu di saat saya sedang senggang. Adapun teori-teori perkembangan, yaitu teori yang pertama adalah teori perkembangan kognitif Jean-Piaget. Pada tahap pra-operasional usia 2-7 tahun, menurut Jean-Piaget, anak mulai berpikir simbolik dan mengembangkan bahasa. Mereka mulai aktif melakukan aktivitas seperti menggambar dan mencoba sepeda. Adapun teori yang kedua yaitu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Pada usia ini, anak sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya seperti keterlibatannya dalam mengikuti lomba menggambar atau mewarnai. Jika seorang anak bertujuan untuk membuktikan perkembangan identitas sosialnya, mampu berinteraksi di semua orang banyak. Pada umur 6-11 tahun, pada saat saya umur 6-11 tahun, ibu saya mengatakan, pada saat saya sudah mulai masuk SD, saya sudah mengetahui banyak hal seperti menulis, membaca, dan membuat suatu lingkaran pertemanan. Dan juga, saya sudah menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Quran di sebuah TPA di dekat rumah saya. Kata ibu saya, waktu saya berumur 6-11 tahun, saya sangat suka pergi jalan-jalan bersama keluarga saya. Katanya, agar saya bisa mengeksplor lebih banyak tentang sesuatu yang ada di sekitar saya. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Pada tahap perkembangan di usia 6-11 tahun, anak-anak biasanya fokus dalam membangun atau mengembangkan keterampilan dalam pertemanan dan kemampuan dalam mengekspresikan emosi. Dalam lingkungan anak-anak, mengekspresikan emosi itu sangat penting untuk merasa paling bisa di lingkungan sosial.